Justru setiap kita buka lagi Instagram yang kita yang terpikir apa, gedutan di zoom in terus kita yang tadinya nggak sadar jadi sadar, loh iya ini ada bekas jerawat aku di sebelah sini, dilihat lagi terus akhirnya apa ujungnya di archive, delete itu yang namanya itu ya kan, langsung kita tiba-tiba nggak pede, akhirnya nggak pede langsung kita archive itu namanya yang foto yang tadi kita sudah posting. Ujungnya apa yang sekarang lagi hits di anak-anak itu, punya Instagram tapi postingannya nol. Tawa kan? Iya, soalnya saya gitu. Postingan nol. Buat apa kalian punya Instagram kalau postingannya nol? Terus followersnya paling banyak gitu semua. Buat apa? Terus ada tulisannya Delsun gitu kan? Deletsun gitu. Ya itu karena apa? Kan insecure itu tadi. Jadi kalian sadar nggak bahwa kepercayaan dari kita itu digantungkan oleh seberapa banyak likes yang kita punya di Instagram atau seberapa dikitnya likes yang ada di Instagram. Itu yang jadi ukuran kepercayaan diri kita, dan that's not good gitu loh ya. Oke, next lagi. Nah, dampaknya apa sih? Nah, ini kita bicara sebagai sarang psikolog. Dampaknya pasti mental ya, mentalku kena gitu kan ya, pasti kayak gitu. Apa mentalku kena? Malu, bodoh, marah ke diri sendiri terutama biasanya. Terus akhirnya jadi narik diri sama lingkungan. Banyak yang awalnya dari orang tua kita udah pede, kita ternyata bisa sekolah, terus ada standar sosial yang ada gitu, oh itu cantik seperti itu, akhirnya awalnya kita pede sama diri sendiri jadi nggak pede. Akhirnya kita nggak suka, nggak mau kalau foto separuh badan, kalau nggak apa namanya diginiin, kalau mau postingin separuh doang ini gitu, jadi kelihatan cuma separuh doang. Banyak gitu ya, kalau nggak kita foto grup, kita di belakang cuma nyempil, kita nggak pede gitu. Oke, terus emosional ya, terus minatnya terhadap suatu hal itu jadi berkurang, itu bisa. Terus contohnya kalau kita sukanya barang apa gitu di internet, terus ternyata itu bukan hits banget dari teman kita. Masa kamu masih suka anime kayak gitu sih? Kamu masih suka baca komik kayak gitu? Awalnya kita suka, jadi kita nggak suka. Kita ngerasa bahwa hal itu jadi kayak enggak, I'm not cool ini deh, student deh kayaknya gitu. Akhirnya kita jadi murung, kita ngerasa iya ya aku freak ya kayak gini. Nah tuh self diagnose kayak gitu loh bahaya. Terus fisik, berawal dari overthinking, ya kan, overthinking karena ternyata teman-temanku semuanya pakai model hijab seperti ini. Ujungnya besoknya juga, bunda aku juga mau dibeliin hijab yang kayak gini deh bun, kayak teman-teman aku, ya kan. Terus akhirnya apa? Kalau nggak dibeliin dia murung, enggak aku nggak mau makan deh, aku nggak mau sekolah, aku malu soalnya hijabku nggak kayak teman-teman aku gitu. Lama-lama jadi stres, depresi. Kenapa? Ada standar sosial yang nggak jelas ini loh sumbernya. Akhirnya sampai ke sini. Somatosasi. Apa somatosasi? Somatosasi itu adalah kalau kalian pernah bilang ngelihat ada orang pusing, mual, tapi ternyata pas ke UKS atau ke dokter ternyata nggak ada penyakitnya. Itu penyakit mental itu kayak gitu. Stres itu ada nggak di dokter? Nggak ada. Aman aja nih, gula darahnya aman aja nih semuanya, tapi kok pusing ya aku ya? Ya karena ada, memang real penyakit mental itu ada gitu ya, itu namanya somatosasi. Next. Oke, nah sekarang Kak Sasa mau kasih tahu ya bentuk-bentuk cyberbullying. Kalau kalian sama ini ngerasa bahwa apa sih cyberbullying itu? Apakah ketika kita langsung bilang jelek gitu cyberbullying? Apakah kita langsung apa namanya dislike gitu kan, kalau di YouTube kan bisa dislike, itu cyberbullying. Ini ada beberapa contohnya. Pertama adalah flaming. Apa nanti bisa dilengkapi mungkin Ibu ya. Jadi ini yang saya tahu aja sebagai seorang netizen ini digital. Flaming yaitu tindakan yang bertujuan untuk memprovokasi orang lain dan menyinggung orang lain. Biasanya berbentuk kata-kata kotor atau penghinaan. Biasanya siapa lihat paling seru ketika kita melihat foto artis di Instagram adalah fotonya atau komennya. Komennya. Ya dibuka apa sih komennya? Gimana komentar netizen Indonesia itu berantem satu sama lain sendiri cuma gara-gara satu foto. Apanya yang dikomenin lah, masalah pipi lah, masalah baju lah, masalah hijab lah, masalah kemarin ketemu di mall lah, terus habis itu masalah kemarin apalah, ketemu di acara apalah, sombong lah, segala macam, apapun dikomenin. Flaming ya. Biasanya yang kena itu public figure. Nggak enak jadi public figure di Indonesia adalah serba salah. Mau kesini salah, situ salah, semuanya salah. Mau pakai baju sopan salah, mau nggak sopan tambah salah. Itu mau diem salah,
mau ngomong melawan tambah salah, begitu ya. Itu framing. Terus harassment, yaitu pelecehan yang dilakukan dengan adanya gangguan seperti ancaman atau penyebaran konten yang nggak senonoh. Ini hati-hati cewek-cewek biasanya ya. Kalau kalian punya teman dekat atau bagaimanapun juga, nggak usah yang namanya itu tag hal-hal yang bersifat pribadi ya. Ingat, jejak digital itu tidak bisa hilang, nggak usah hilang, bisa dijadikan AI sekarang. Cuma fotonya itu wajahnya doang, sisanya bisa diubah. Dulu zaman kakak sekolah itu orang tua kakak Sasa tuh konsep, jangan sekali-kali kamu selfie ya, jangan sekali-kali kamu selfie, nanti wajahmu tuh diedit gak karuan. Zaman itu kak Sasa nggak percaya, enggak, lagi pula editan zaman itu ya, enggak, jelek banget editannya. Sekarang berapa tahun ternyata bisa sangat diubah jadi AI dengan sebagus itu. Apalagi yang cewek-cewek dan cowok-cowok juga, ini juga berlaku cowok sama cewek ya, sama, semuanya sama. Jangan gunakan tiba-tiba, kemarin aku melihat dia bolos loh, kamu punya fotonya, sini kasihin aku. Itu kalian sudah di harassment. Ya, Oke, yang ketiga denigration, yaitu pencemaran nama baik yang merupakan perilaku mengumbar atau menyebarkan fitnah untuk tujuan merusak citra atau reputasi orang lain. Belum kejadian, belum tahu bener apa enggaknya, tapi udah katanya si A kemarin itu, katanya teman-teman itu dia lihat si B itu ini loh, bolos loh, kesini ketemu di sini lagi campur di sini. Sumpah kamu iya. Tapi siapa? Itu sama gengnya si itu. Katanya si B. Padahal orangnya nggak apa-apa, lagi di sekolah aja, lagi di kantin. Tapi itu sudah banyak banget yang bilang seperti A, si B, si C, dan ngangkat. Terus nanti kalau dibilang kata siapa? Gak tahu. Aku tahu ini dengar dari ini. Yang ini kata siapa? Gak tahu juga. Aku juga dari kamu kan? Itu namanya denigration. Untuk merusak citra, reputasi orang lain. Oke, next. Oke, cyber stalking. Biasanya adalah perilaku menguntit seseorang di media sosial. Biasanya disertai ancaman. Biasanya bisa menghantui korban hingga keinginannya tercapai. Ini Kak Sasa pernah. Jadi nggak separah gimana sih. Jadi intinya adalah ada akun ya yang sukanya stalking terus-terusan. Setiap Kak Sasa posting foto, dia selalu komen. Komennya itu juga nggak jelas gitu loh. Orangnya nggak jelas. Terus kalau komen, terus itu selalu nge-like, terus tiba-tiba langsung telepon terus-terusan. Kan kadang Instagram bisa ditelepon ya saya. Ditelepon terus-terusan, tak blok ya, diblok sama Kak Sasa. Dia bikin lagi akun baru, diblok lagi, bikin lagi akun baru. Nggak nyaman. Tapi sayangnya orang-orang yang melakukan cyber stalking tidak merasa bahwa itu adalah hal yang tidak nyaman untuk dilakukan. Mereka nggak rasa, mereka merasa itu adalah hal yang normal. Semakin diblok semakin penasaran, semakin diblok semakin penasaran, semakin dibuat kasar, semakin mereka ngerasa bahwa ini adalah sebuah tantangan. Itu hati-hati ya teman-teman ya, itu sudah termasuk. Impersonation, ini yang paling sering nih, penyamaran atau peniruan seperti fake account. Nanti kalau sudah rada dewasa, hati-hati sama yang namanya halo bro apa kabar, pinjem duit dong. Itu banyak banget. Kan ya Mbak ya, jadi kayak wajahnya kita yang tersebar di internet luas ini tadi dibuat sama orang untuk bikin WhatsApp baru. Terus bahasanya juga bahasa-bahasa yang dibuat banyak banget lah ini kayak gitu. Terus bilang akhirnya kalau kalian di Instagram bukan nomor aku, diblok aja. Banyak yang kena penipuan, banyak yang ngutangin. Sekarang sih di kota-kota besar kakak yakin banyak yang sudah aware. Tapi bayangkan di daerah, bayangkan kalau itu terjadi di ibumu, di bapakmu, atau mungkin di tante, om, bude, pak de yang nggak pernah tahu tentang hal kayak gitu. Belum nanti masalah sekarang itu semakin penipuan ini semakin canggih. Mereka bisa menggunakan suara kita yang pernah ada di internet untuk dijadikan di AI dulu, terus tiba-tiba kita kayak nangis gitu, ibu tolong aku barusan kecelakaan, pakai AI. Tuh, akhirnya apa? Yang penipu bilang, ini bu ya transfer dulu ya bu ya 5 juta. Terus ada suara backsound kita nangis, suara mirip banget sama kita. Itu bisa banget tuh impersonation ya. Makanya Kak selalu bilang, kalau kalian sebentar lagi punya KTP, jangan pernah gunakan KTP, kasih KTP kalian ke orang yang nggak dikenal. Pinjam KTP-nya mau saya foto, buat apa?
Sekarang ada kok namanya contoh paling gampang ya, kalau ke kafe. Iya kak, ini kita mau jadikan member nggak? Mau jadikan member boleh, nanti dapat diskon 30%. Oke, boleh minta pinjam KTP-nya pak, kita foto dulu. Kalau ke kafe, untuk member nggak usah KTP, nomor telepon sama nama udah cukup. Nggak usah data pribadi. Hati-hati, data pribadi sekarang sangat gampang diperjualbelikan, dan sekarang juga banyak banget yang disalahgunakan untuk apa anak-anak? Anak-anak lagi. Untuk apa teman-teman biasanya? Pinjol, betul. Apa? Makanya kasih tahu nih sama keluarga, jangan sampai data pribadi itu dikit-dikit kita wajib curiga, itu wajib. Buat apa? Tanya aja, jangan tiba-tiba pinjam KTP-nya. Buat apa? Sumpah ngapunten beli emas gitu sama mama. Pinjam KTP-nya alasan iya soalnya transaksinya lebih dari 1 juta. Apa hubungannya? Kalau kita nggak aware, nah itu loh, kalau kita nggak pintar, kita nggak bijak, kita merasa bahwa itu adalah suatu aturan yang ternyata nggak ada yang benar aturannya, tapi kita ngikut, oh iya ya soalnya transaksinya mahal jadi harus pakai KTP. Nggak ada. Ya itu ya teman-teman ya, kita jadi sebagai anak muda itu harus aware. Karena zaman sekarang itu orang kreatif banget. Sayangnya kreatif menipu pun juga semakin kreatif, gitu ya. Oke, yang terakhir ini, outing and trickery. Menyebarkan aib atau informasi berupa foto atau video tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ini yang disebut outing. Dengan tricky adalah cara pelaku memperoleh aib atau informasi. Nah, biasanya menurut kakak, contohnya kalau ada cewek cantik atau temanmu yang cantik, tiba-tiba ada nih teman yang lain, si B bilang, aku boleh minta nomor handphone si A dong. Kalian jangan langsung ngasih, izin dulu sama si A. Mau nggak dia nomor handphonenya kalian kasih ke si B? Kalau nggak mau ya bilang, sorry aku nggak bisa ngasih, anaknya nggak berkenan. Atau kalau mau nolak, aduh aku nggak tahu nomor teleponnya, kan langsung aja tanya sama si yang lain atau gimana? Tolak, ya. Jadi itu adalah data pribadi, sesimpel nomor handphone, sesimpel itu. Jadi kalau ada yang mau, tanya dulu sama orangnya, boleh nggak nomor kamu tak kasihin ke si B? Itu adalah cara paling gampang, paling dasar setidaknya untuk kalian bisa lebih bijak dalam literasi digital. Oke, next. Oke, next lagi, next. Oke, next. Oke, next lagi. Nah, ini dia. Jadi pentingnya literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan membaca atau menulis, tapi juga untuk mencari. Itu penting, mencari. Kenapa mencari? Kalau ada berita yang lagi bombastis, jangan langsung percaya terus langsung kamu forward ke orang lain. Cari lagi sumber yang lain, cari lagi sumber yang paling terpercaya. Biasanya dari sumber-sumber berita-berita yang memang sudah besar, berita besar, bukan sekedar blogger, gitu ya. Mencari lagi, mengidentifikasi. Setelah kalian cari, kalian identify, benar nggak ya kira-kira? Beritanya benar nggak ya? Atau kira-kira nggak benar? Itu kalian harus bisa identify. Habis itu apalagi evaluasi dan menggunakan informasi didapat secara tepat. Kalau informasi ini tadi beresiko untuk bisa memecah belah atau beresiko untuk bisa membuat heboh, udah keep aja, nggak usah kalian sebarkan, diam aja. Apalagi kalau enggak, ini contohnya kemarin pas pada saat gede-gedean demo itu ya di Surabaya, udah kalau banyak provokatif, diam aja udah, nggak bantu. Oke, next. Oke, ini ya 4 pilar literasi yang harus kita kuasai. Etika, mampu jaga etika. Jangan ini ya, jangan sara gitu ya. Apapun itu, masalah kulit lah, masalah agama, paling banyak tuh biasanya tuh. Nah itu jangan ya, karena nggak nyaman. Terus keamanan digital, memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga data pribadi supaya tidak terjadi kebocoran. Oke? Karena nanti masalah pelecehan, penipuan. Oh, ini satu lagi. Kalau kalian lagi review rumah, nggak usah kalian masukin ke internet. Nanti bisa dibaca loh sama calon pencuri. Hai, ini rumah aku yang baru nih. Ini rumah ini ruang tamu aku, itu kamarnya bapak aku, itu kamar aku. Udah tiba-tiba langsung digambar, ini gini. Udah deh. Itu juga hal pribadi ya. Jangan ya, gitu ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab, gitu. Itu bisa terjadi ketika kita tidak mawas diri, gitu ya. Next. Oke, keterampilan digital. Kalian dibandingin kayak gitu, cari digital yang konten positif gitu loh. Jadi benar-benar kalian kan kreatif tuh sekarang, ya udah kalian masukkan konten-konten kreatif kalian yang positif itu tadi ke internet supaya algoritma yang negatif ini turun, gitu ya. Terus yang terakhir adalah budayanya.
Jadi memang kita harus merasakan bahwa sekarang memang sudah beda zaman, beda budaya. Sekarang kita nggak bisa nggak makan tanpa gadget. Kalau sekarang mau pesen makan aja harus lewat handphone. Kalau mau bayar kris, handphone, ya kan? Ini Kak Sasa sekarang nggak punya dompet, nggak bingung. Kak Sasa handphonenya ketinggalan, balik Kak Sasa dari Blitar ke Surabaya. Nggak bisa Kak Sasa tanpa ini. Memang itu memang sudah apa ya, kalau kita bilang itu ya sudah berbeda zaman dulu. Zaman dulu alat pembayaran masih pakai duit. Sekarang banyak banget kafe yang non tunai, tidak menerima tunai Bu. Nah kalau orang nggak bisa kris, ya gesek Bu. Lah kalau nggak punya, ya ngapunten nggak bisa Bu. Itu tuh banyak. Jadi harus punya, dituntut malah kita semuanya satu ini. Nah Kak Sasa lebih susah kalau nggak bawa charger handphone dibanding nggak bawa tas gede gitu. Ngapain kalau nggak punya charger? Kayak dunia hampa. Ini memang sudah gitu, tapi tetap ya budaya ini tadi harus kita kelola dengan baik supaya kita tidak terbawa arus negatif. Oke, udah selesai deh, next. Oke, ambil tindakan dan jadilah teladan. Kiranya itu, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau saya agak Kak waktunya gitu ya, orangnya sudah sadar diri. Oke, jadi tadi beberapa yang sudah disampaikan, mungkin di belakang saya turun ya, untuk teman-teman. Tadi dari teman-teman di diskusi ini menyediakan door prize begitu. 3 orang pertama yang mengajukan pertanyaan boleh langsung dapat door prize, silahkan. Ada? Oke, 1.